Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, akhirnya satu persatu MBG di beberapa daerah ditutup. Rakyat dan DPRD-nya kompak dan setuju MBG ditutup dan dihapus serta disalurkan ke dana pendidikan serta dana kesehatan. Dan bahkan di tahun 2027 nanti MBG akan dipangkas habis-habisan seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI tersebut. Dan yang paling bikin pemerintah ketar-ketir adalah kuasa hukum para guru honorer membongkar orang-orang yang berkecimpung di bisnis MBG serta meminta Hakim MK untuk segera menghentikan program MBG yang diduga bagi-bagi kue dan ladang korupsi. Dan Prabowo siap mundur jika programnya tidak berhasil. Masa sih orang ngebet sudah 3 kali gagal gitu loh ya, lalu tiba-tiba mundur gitu ya karena programnya nggak berhasil? Masa sih? Ya nggak? Oke guys, sebelum simak sampai selesai dan biar gak gagal paham dan sejatinya, ini dia, let's go. Alhamdulillah MBG akhirnya di-stop. Seorang ibu-ibu ini turut serta bersama seribuan mahasiswa di kota Cirebon untuk melakukan unjuk rasa pada Senin sore. Bahkan ia terus berteriak lantang kecewa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan ia menilai dengan tegas menolak program MBG, bahkan ingin segera program MBG tersebut segera dibubarkan dan harus mementingkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis daripada MBG. Ia menilai kaum emak-emak lah yang lebih paham akan gizi anaknya, bukan program MBG yang kerap menimbulkan kasus keracunan. Ya. Memberhentikan MBG. Wih, mantap. Amitiaran Saya Manggani sebagai salah satu pimpinan dari DPRD Kota Malang menyampaikan DPRD Kota mohon maaf Malang sebesar-besarnya atas keresahan yang harus teman-teman alami selama beberapa waktu terakhir ini dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sempurna dan juga yang sudah mencederai kepercayaan teman-teman sekalian kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Saya berharap dengan adanya kemampuan kami dan juga kapasitas kami yang ada di daerah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di Kota Malang mampu untuk memberikan aspirasi dan mendistribusikan aspirasi dari teman-teman semua kepada pemerintah pusat yang saat ini sedang menjalankan seluruh kebijakan-kebijakan yang sedang kita upayakan untuk dievaluasi bersama. Sepakat untuk memberhentikan MBG. Yes, mantap. Di Kota Malang ini ya guys. Wah, mantap tuh. Ketua DPRD Kota Malang akhirnya setuju kalau MBG dihentikan. Mantap ini ya. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang mewakilkan suara masyarakat. Ini contohnya. Ini di Kota Malang ya, dan kalau bisa itu keseluruhannya, seluruh Indonesia MBG ini dihentikan karena terbukti pertama ladang korupsi, kedua tidak tepat sasaran gitu ya, dan kurang bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat ya, tetapi kurang bermanfaat sebab masih banyak lagi hal-hal lain yang dibutuhkan dari selain MBG. Contoh dana pendidikan gratis gitu ya, kesehatan gratis gitu, dan yang lain-lain. Nah, harusnya seluruh Indonesia ini MBG-nya dihentikan. Ini baru di Kota Malang ya. Harusnya kalau bisa daerah-daerah lain juga ikut nyusul. DPRD juga setuju kalau MBG ini dihapus biar pemerintah bisa menghapusnya gitu ya. Kalau jika seluruh DPRD se-Indonesia ini menolak MBG gitu ya, meminta MBG dihapus, kemungkinan besar pemerintah akan mengabulkannya gitu ya nggak? Mantap ini ya, setuju banget, setuju. Oke, lanjut. Kami mau melapor ke polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah, banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa. Majelis Hakim yang mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar. Jika boleh menyebut
upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Ya, kalau nggak punya dapur ya. Ya betul. Mantap, bentar guys. Nah itu baru keren ya. Ibu-ibu kompak meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan MBG. Dan bahkan tadi ada itu ya, perwakilan dari para guru honorer meminta kepada Hakim MK untuk mempertimbangkan MBG ini dilanjutkan atau dihentikan. Nah mereka minta ini dihentikan karena mereka mau mengadu sama siapa lagi kalau bukan kepada Hakim MK katanya ya. Sebab mengadu kepada polisi, polisi punya dapur. Mengadu kepada TNI, TNI punya dapur. Mengadu pada DPR RI, DPR RI juga punya dapur MBG. Nah, jalan terakhir mereka mengadu adalah kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, jika MK mengabulkan ini ya, alhamdulillah banget ya. Berarti MK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, tetapi MK jika tidak mengabulkan, kalau MBG ini terus berjalan, berarti MK tidak mendengarkan rakyat gitu ya. Siap-siap lagi anak-anak akan menjadi korban jika MBG dilanjutkan gitu. Siap-siap lagi uang negara, uang pajak kita dimaling lagi gitu ya. Ya enggak? Sebab yang bermain mereka-mereka aja gitu. Gila ya. Luar biasa ya perjuangan masyarakat untuk cuman menutup sebuah program MBG yang katanya program lahan basah buat maling gitu ya. Buat program yang bagi-bagi kue gitu. Susah amat menutupnya. Sudah jelas-jelas terbukti kurang bermanfaat, terbukti sudah puluhan ribu menjadi korban karena kerja MBG, dan sudah terbukti juga kepala BGN terbukti korupsi berjamaah. Jadi apalagi yang mau dipertahankan dengan MBG ini ya enggak? Aduh, memang pemerintah keras kepala ya guys ya. Oke guys, lanjut. Pada bego, buat MBG makanannya botong nih, kagak enak. Guru tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu, abis ini tangkep gue. Silakan, ngomong gue ke pemerintah, gak takut gue. Aduh, keras. Jadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan. Dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan ya. Karena apa? Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama, sehingga mereka juga membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program apa yang akan dijalankan di tahun 2027, termasuk jumlah penerima manfaat di berapa, sehingga ya apapun anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat ya, sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi. Iya. Bang, kalau terkait yang refocusing tadi kan penerima manfaat juga akan disisir lagi berarti ya. Nah berarti nanti ada kemungkinan juga banyak dapur-dapur yang akan tutup operasi atau begitu. Ya, otomatis seperti itu ya. Saya katakan, tutup semua kalau itu. program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Ngomong minta. Ya, yang mencalonkan Bapak sebagai presiden itu siapa? Kan Bapak sendiri. Ketua partainya Bapak, ya enggak? Ketua partainya Bapak sendiri. Yang mencalonkan diri sebagai presiden itu Bapak sendiri. Siapa yang mencalonkan? Yang ngebet jadi presiden itu siapa? Sudah 3 kali gagal. Nah, yang kepanya baru tuh dikasih tuh. Karena kasihan kali ya enggak? tapi ngomongnya selalu mencela-mencela ya. Padahal ini yang ngepet banget jadi presiden, bikin program yang kayak gini menjadi polemik jadinya ya. Ya enggak? Oke, kita lanjut. Narasinya sangat mulia, ingin mengentaskan stunting di Indonesia. Menurut saya, MBG adalah program yang utama bukan untuk anak-anak Indonesia, tapi untuk Pak Presiden Prabowo mengembalikan modal politiknya dan menyiapkan modal politik untuk pemilu berikutnya. Kenapa demikian? Karena ada kontradiksi yang luar biasa fundamental dari apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Misalnya begini, coba kita kejar bahwa MBG dilakukan untuk mengentaskan stunting. Angka stunting kita berapa sih? 19%. Kenapa yang dikasih makan 100% anak Indonesia? Iya, betul. Kalau memang untuk mengentaskan stunting, sudah telat
Karena untuk mengentaskan stunting hanya bisa dilakukan dengan intervensi gizi sebelum anak usianya 5 tahun. Betul. Utamanya ketika di kandungan. Tapi kenapa anak SD, SMP, SMA dikasih? Jangan-jangan memang target penerima manfaatnya bukan mereka, tapi orang yang menjadi investor atas proyek MBG. ICW mengatakan, data dari investor atau pemilik SPPG itu 28% terafiliasi secara politik kepada tokoh politik sekaligus partai politik. Dan partainya Pak Presiden adalah partai yang paling tinggi, disusul PKS, PAN, Nasdem, kemudian PDIP. Nah, kita nggak bisa melihat ini secara netral. Karena kalau memang misinya untuk mengentaskan stunting, harusnya mudah saja kasih uang itu ke orang tuanya, biarkan orang tua itu mengintervensi gizinya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Iya. Tapi harus ada pengawasan. Saya muak. Nongol lagi sih Pak. Aduh, iya benar yang disampaikan Tio ini ya. Ya kalau tujuan pemerintah ngasih MBG buat mengatasi stunting atau memenuhi gizi anak, harusnya itu bukan dari SD, SMP, dan juga SMA. Harusnya itu dari dalam kandungan atau sebelum anak berumur 5 tahun. Nah ini yang dikasih makan bergizi gratis yang tujuannya untuk mengatasi stunting itu dari SD. SD aja udah umur berapa? Udah 7 tahun. Apalagi SMP, apalagi SMA, sudah besar, sudah dewasa ya. Nah ini, aduh, memang benar ya. Jadi berarti ini bukan mengatasi stunting terhadap anak-anak Indonesia, tapi stunting terhadap dompet-dompet para investor gitu. Biar nggak kecil, biar nggak kurus gitu ya nggak? Pak Prabowo emang hebat ya, pokoknya memang baik. Biar para investor atau antek-anteknya biar kenyang juga, biar sehat juga kantongnya, biar gemuk juga rekeningnya gitu ya nggak? Walaupun sudah puluhan ribu jadi korban berjatuhan ya karena MBG, tapi yang penting dompet para investornya, dompet para apa itu namanya SPPG-nya nggak berjatuhan gitu ya, nggak kosong, nggak sakit gitu. aduh. Oke, lanjut. MBG bagi orang kaya, MBG ini nggak menarik buat dia. Tapi saya pernah ikut membagi-bagikan itu. Tapi bagi rakyat yang menerima ini, dia pasti bersyukur pada Tuhan ada yang makanan. Anda nggak merasakan itu, sehingga Anda bersuara kencang. Coba tanya yang menerima makanan itu. Anda hanya melihat ada penyimpangan di dalam pelaksanaan BG. Yes, pasti ada. Ada bermain, mungkin ada. Tapi karena ada orang yang bermain ini, apakah lantas orang yang makan ini harus dia tidak boleh makan? Bayangin orang stunting. Kalau nggak dimulai dari sekarang, terus ini semakin menurun pertumbuhan sumber daya manusia kita. Jadi coba Anda duduk di dua sisi. Di satu sisi Anda memikirkan ekonominya, yes. Saya nggak ahli ekonomi, silahkan bicara soal itu. Tapi coba sekali-kali Anda duduk di orang menerima MBG itu. Coba rasakan. Sebenarnya apanya simpel ya. Sebelum adanya MBG ini, yang katanya angka stunting itu tinggi, coba berapa persen dari keseluruhan anak Indonesia? Dan sekali lagi, kalau buat mengatasi stunting itu dari anak sebelum berumur 5 tahun dan terutama yang dalam masih ada kandungan gitu ya. Nah ini yang dikasih makan bergizi gratis itu dari SD, SMP, SMA. Jadi fungsinya buat apa lagi coba? Terus sebelum adanya MBG ini nggak ada kok anak-anak yang keracunan. Bapak pun bisa jadi pengacara, bisa jadi wakil menteri, nggak ada juga itu MBG namanya. Dan Prabowo pun juga bisa menjadi presiden bukan karena MBG juga gitu ya. Banyak kok yang jadi di menteri anak-anak Indonesia, jadi orang-orang hebat, cerdas, pintar gitu ya. Banyak, bukan karena MBG, itu karena bentuk kasih sayang orang tuanya, pendidikannya baik, pendidikannya jelas gitu ya. Nah, bukan karena MBG. MBG ini apa sih? Belum cukup 2 tahun berjalan, yang keracunan sudah puluhan ribu. Apalagi sampai 5 tahun nanti, apalagi diteruskan sampai 10 tahun atau seterusnya. Mau sampai berapa puluh ribu korban yang akan berjatuhan karena MBG. Sebab dipikir-pikir sebelum ada MBG-nya nggak ada siswa-siswa yang keracunan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan rumah-rumah makan yang ada di seluruh Indonesia ini, nggak ada orang-orang yang keracunan karena rumah makan, nggak ada. Belum terdengar infonya. Ya nggak? Nah ini MBG baru berjalan belum cukup 2 tahun sudah puluhan ribu yang keracunan. Mau dipertahankan apa lagi? Kalau cuma bagi-bagi kue, mempertahankan kekuasaannya dengan kroco-kroconya, dengan antek-anteknya, ya nggak? Termasuk bapak antek-anteknya juga, para pendukungnya, para penjilatnya juga, gitu ya nggak? Jadi jangan sok-sok bela MBG lah Pak ya, malas aku. Orang yang tidak pernah makan telur, dan coba bayangkan dari situnya ya. Sebenarnya buat Pak Prabowo, buat program ini ya tidak menguntungkan dari secara politik buat dia. Coba bayangkan, Pak
Prabowo 5 tahun. Orang dikasih makan dari sekarang MBG itu 5 tahun nanti belum ada hasil ini. Kan ada langsung yang terjadi. Kalau dia bikin jembatan, orang lihat, oh Pak Prabowo bikin jembatan. Kelihatan kan? Iyalah, ya makanya MBG ini minta di stop karena manfaatnya nggak kelihatan. Karena apa? Jadi tai. Hanyut tuh ke kali, ke WC, ke got gitu ya. Manfaatnya nggak kelihatan karena jadi tai semuanya. Kalau bikin jembatan jelas, bikin jalan kelihatan gitu ya. Bikin pabrik-pabrik kelihatan gitu. Bikin apa itu namanya lagi, bangunan-bangunan yang lainnya, infrastrukturnya kelihatan. Kalau cuma MBG memang nggak kelihatan sama sekali manfaatnya karena jadi tai. Oke, guys, lanjut. Katanya MBG di stop untuk sementara waktu. Ada nggak anak sekolah yang nangis kelaparan? Ya, betul. Ada nggak anak-anak balita yang nangis kelaparan sebelum ada MBG? Semua anak-anak bergizi sehat. Tengok tuh anakku, nggak makan MBG aja sehat. Nih. Nah, Tuh. nggak makan MBG sehat anakku. Iya, nggak Cuma makan apa MBG ini? pun sehat. Lebih dari telur bisa aku kasih sama anakku. Nggak usah. Kok banyak protes ya? Gara-gara makanan MBG anak jadi bergizi. Dari dulu nggak ada MBG, anak-anak cerdas, pintar semua. Iya. Nggak ada yang menjerit-jerit. Ngerti nggak? Siapa sekarang yang menjerit? Mau tahu nggak? Siapa? Hah? Pemilik dapur MBG. Ya. Beserta rombongannya sekarang menjerit. Karena apa? Dia udah punya mimpi Iya. 5 tahun. MBG, makanan bergizi gratis. Wow, Pajero berjejer 4. Iya. Kasih motor. Mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan MBG ini di stop. Ya, amin. Karena apa? Di sini banyak maksiat. Maksiatnya apa? Sarang korupsi. 1. 2. Makanan beracun. 3. Bikin rakyat Indonesia semakin menumpuk utang di luar negeri. Iya. No. Hidup tai! Hidup Jokowi! Iya. Tuh, dengar ya. Mak-mak aja tahu. Nggak makan MBG, anaknya pun tetap sehat, gemuk gitu ya, sehat, nggak stunting. Nah jadi ya kalau ngomong MBG bermanfaat atau tidaknya, kalau menurut saya pribadi yang nggak bermanfaat sama sekali. Kalau menurut saya pribadi ya benar-benar nggak bermanfaat. Tapi bagi orang buat yang bermanfaatnya, bagi pekerja MBG memang bermanfaat bagi mereka karena menjadi penghasilan gitu ya. Bagi pekerja MBG, karyawan MBG, SPG-nya, investornya gitu ya, pemilik dapur gitu ya, memang bermanfaat bagi mereka. Tetapi kalau ditanya kepada masyarakat yang menerima manfaat, kita boleh survei, kita boleh tantangan surveinya. Ketika MBG diminta di stop, ditutup, yang demo siapa? Itu contoh kecil aja ya. Ada anak-anak sekolah demo? Nggak ada. Ya demo itu orang-orang yang nggak jelas. Bisa jadi itu karyawan MBG yang demo, ya nggak? Anak sekolah nggak protes, nggak demo apalagi ya. Yang demo malah orang-orang yang nggak jelas. Iya, kemungkinan karyawan MBG gitu. Jadi kita berharap semoga saja pemerintah dijauhkan dari bisikan-bisikan setan gitu ya, yang agar pemerintah bisa berpikir jernih tentang program MBG-nya ini, agar bisa dipertimbangkan dengan lebih baik lagi untuk bisa dihentikan gitu. Karena benar-benar terbukti, pertama lah ada korupsi dan tidak bermanfaat, dan juga menguras anggaran gitu ya. Jadi apa salahnya diganti dengan yang lain gitu. Oke guys, itu dari cerita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.